Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari kata ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti atau penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih untuk menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq adalah gelar yang diberikan kepadanya setelah ia masuk Islam. Sebelum dia Islam, namanya adalah Abdul Ka'bah. Namun setelah ia masuk Islam, Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah bin Abu Quhafah bin Amir. Beliau lahir tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor secara mufakat. Pada masa Khalifah Abu Bakar memprioritaskan permasalahan dalam tubuh umat Islam. Hal ini akibat bermunculnya pemberontakan terhadap Khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para pemberontak menyatakan keluar dari Islam. Sebagian orang ada yang mengaku sebagai Nabi dan menentang mengeluarkan zakat. Adapun prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi orang-orang murtad, membasmi nabi palsu, salah satunya Musailamah Al-Kadzab, memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat, menaklukkan Irak dan Persia, dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun. Dikarenakan sakit keras, Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Rib'ah bin Abdullah bin Qars bin Raja'ah bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Beliau memiliki karakter yang keras, tegas, dan pemberani. Umar masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca ayat suci Al-Quran. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendapat gelar Al-Faruq, yaitu sang pembeda. Pada masa Umar bin Khattab, ia memproklamirkan sebagai Amirul Mukminin, yaitu pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Karakter Umar yang tegas dan keras mempermudah perluasan wilayah Islam. Adapun prestasi Umar bin Khattab adalah memperluas daerah Islam, administrasi keuangan, menyusun kalender Hijriyah, membangun Baitul Mal, dan membangun lembaga-lembaga negara. Umar bin Khattab dipilih berdasarkan penunjukan langsung dari Khalifah Abu Bakar dan disetujui semua umat Islam. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Umar dibunuh saat menjadi imam sholat subuh. Umar bin Khattab memimpin umat Islam selama 10 tahun. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy Al-Quraisy Al-Umawi. Beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi atau tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Utsman bin Affan termasuk dari golongan As-Sabiqun Al-Awwalun atau orang yang pertama kali memeluk Islam. Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzul Nurain atau pemilik dua cahaya. Gelar tersebut diberikan karena beliau menikahi putri Nabi Muhammad SAW yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada masa Khalifah Utsman, beliau melanjutkan program Khalifah Umar bin Khattab dalam memperluas wilayah Islam. Utsman bin Affan dipilih melalui tim formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adapun prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam. Utsman wafat dibunuh oleh seseorang yang identitasnya masih misterius. Namun disinyalir berasal dari pemberontak yang tidak puas dan kecewa dengan pemerintahan Utsman. Utsman dibunuh saat membaca Al-Quran setelah sholat subuh.
Beliau meninggal pada usia 82 tahun dan menjadi khalifah selama 12 tahun. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi, atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi orang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Ali adalah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Peranan Ali bin Abi Thalib sangatlah besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya ketika Nabi ingin hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh algojo kaum kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib dipilih oleh sebagian besar umat Islam. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali memimpin dalam kondisi yang tidak stabil. Beliau menghadapi pemberontakan yang menolak pengangkatan beliau sebagai khalifah. Ditambah kebijakannya memecat para gubernur yang tidak kompeten, yang mayoritas kerabat dari Utsman bin Affan. Adapun prestasi Ali bin Abi Thalib yaitu memecat para gubernur yang diangkat Utsman yang menurutnya menjadi dalang pemberontakan, menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada orang-orang tertentu dan dipakainya untuk kepentingan negara, menjalankan sistem jizyah dan hasilnya dibagi untuk seluruh kaum muslimin, dan mengembangkan bahasa Arab dan merintis ilmu tata bahasa dan sastra Arab yaitu nahwu, saraf, dan balaghah. Beliau meninggal pada usia 63 tahun karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulzam, yaitu seseorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Beliau memimpin Islam selama 6 tahun.